Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara di tahun 2023 ini. Tidak terasa udah minggu ketiga di tahun ini ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang dengan setia beribadah bersama kami di tempat ini. Dan bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami menyambut dengan sukacita, selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Ada beberapa agenda yang harus menjadi perhatian kita sebagai jemaat di tempat ini. Untuk adik-adik youth, ibadah break pada setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 3 Abalov Bali. Dan untuk adik-adik Kega, setiap hari Minggu jam 9 pagi tetap akan diadakan ibadah Kega. Jadi, jangan lupa ya. Tanpa terasa kita akan memasuki minggu terakhir di bulan Januari ini. Kami mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk tetap setia beribadah bersama kami di tempat ini pada hari Minggu tanggal 29 Januari jam 9 pagi di lantai 3 Abalov Bali. Firman Tuhan minggu ini untuk kita semua dalam Mazmur 37 ayat 3-5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian Abang News Update yang bisa kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk seluruh jemaat Abalov Bali yang dikasihi Tuhan, khususnya di Denpasar. Saya ingin memberikan salam terbaik hari ini, salam budaya baru, terus semakin kuat dan semakin berdampak. Bagi rekan-rekan, bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang merayakan Hari Raya Imlek, ya, memberikan selamat kepada orang tua, penghormatan pada orang tua, supaya apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat buat keluarga kita. Katanya kungsi facoe, ya, tapi jangan dipakai angpai noloy, enggak bagus. Oke. Nah, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Temanya kaitan dengan tema 2023, semakin kuat semakin berdampak, dengan kasih karunia Allah tentunya. Nah, izinkan saya selalu mengingatkan sebelum membagikan firman Tuhan kasih karunia. Setiap saya menyampaikan sesuatu, setiap penatua ingin menyampaikan sesuatu, selalu kami ingatkan bahwa apapun yang kami lakukan selalu akan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai Abalov. Kita rindu setiap kita datang, baik mungkin mengikuti YouTube, saudara mungkin baru pertama kali hadir atau mendengar, kita rindu setiap kita menjadi murid Kristus, setiap kita hidup di dalam komunitas, setiap kita boleh memancarkan gerakan kasih Bapa, melakukan pekerjaan misi. Apa tujuannya? Sehingga menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Dengan nilai, dengan cara apa? Kita menjadi hamba dalam kasih
Kristus. Nah, hari-hari ini kita akan terus mempertajam itu. Nah, perlu diingat, pada waktu kami mengadakan evaluasi 2022, kami ini sangat diberi kekuatan pada Tuhan. Kami dipimpin dengan kasih karunia Tuhan untuk apa? Untuk semakin kuat. Kalau di Apollo pada istilah up, in, out. Hubungan pribadi dengan Tuhan begitu kuat dengan pembacaan Alkitab. 6 tahun kita mendorong jemaat membaca Alkitab dalam 1 tahun, ini masuki tahun ke-7, bahkan ditambah dengan menghafalkan ayat. Kemudian kita kuat dalam komunitas dan pemuridan. Yang ingin kita mau boleh semakin berdampak, yaitu menjadi berkat buat lingkungan kita, masyarakat di sekitar kita. Kalau Tuhan izinkan, kota, bahkan bangsa kita. Nah, tema semakin kuat, semakin bertambah dengan tema khusus dengan kasih karunia Allah. Kita akan belajar lebih lagi bagaimana kita boleh mencapai apa yang Allah mau. Jemaat Apollo Bali yang dikasihi Tuhan, 3 minggu yang lalu kita belajar tentang jemaat Korintus yang diambil dalam 2 Korintus 4, 15-18. Saya ingin mengulang sebentar beberapa menit ini. Jemaat Korintus adalah jemaat yang luar biasa, dirintis oleh Paulus dan tim. Tentunya Paulus adalah orang yang luar biasa. 2/3 dari Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh beliau dengan tim. Dan jemaat Korintus di dalam proses yang dahsyat karena kata pembapaan itu berasal dari kata di jemaat Korintus. Kemudian di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, penyembahan berhala, seks bebas, Korintus mampu melewati masa itu. Jemaat Korintus bertumbuh menjadi jemaat menurut saya sempurna. Di situ berbicara kasih, pengharapan, iman ada di situ. Bahkan karunia-karunia bekerja dengan luar biasa. Kita melihat tentang karunia manifestasi pekerjaan Roh Kudus ada di Korintus. Hanya sayang, di dalam mereka menjadi hebat, mereka masuk zona nyaman. Akhirnya di situ terjadi perpecahan. Ada yang berkata golongan Apolos, Petrus, Paulus, ada lebih sakti golongannya Yesus. Perpecahan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja, jemaat kembali kepada dosa-dosa lama, penyembahan berhala, seks, bahkan tentang panggilan hidup, tentang uang, macam-macam dosanya. Dari situlah Paulus memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Ada 4 nasihat yang sudah kita belajar 4 minggu yang lalu. Yang hari ini kita akan bahas satu persatu. Nasihat pertama, jemaat Korintus dinasihati supaya hidup dalam kasih karunia. Nasihat yang kedua, jemaat Korintus diingatkan supaya mereka tidak tawar hati. Dalam bahasa saya, menjaga hati mereka. Yang ketiga, jemaat Korintus tidak takut untuk menderita, mau menderita. Karena penderitaan adalah gaya hidup orang percaya pada waktu itu. Salib adalah gaya hidup orang Kristen. Yang keempat dikatakan, mereka melihat yang tidak kelihatan. Ya. Yang kelihatan kadang-kadang menipu. Kalau bahasa saya sebut, mereka melihat akhir dari sebuah proses kehidupan, akhir dari sebuah proses sekolah iman mereka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia. Semakin kuat dan semakin berdampak dengan kasih karunia Allah. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang kasih karunia yang akan saya bacakan maksudnya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh aja bukan di Google ya, di search kasih karunia itu ayatnya banyak ya. Nah, saya akan mengambil beberapa ayat saja untuk memberikan gambaran tentang proses kasih karunia. Tentunya ketika saya berbicara tentang khotbah tema kasih karunia ini harusnya panjang dan lebar, tapi saya ingin merangkum beberapa sari saja yang berkaitan dengan kondisi jemaat Korintus. Kasih karunia atau anugerah di dalam Kejadian 6 ayat 8 berbicara, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya akan membacakan berikutnya Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu atau usahamu, tetapi pemberian Allah. Kisah Rasul 11:23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihatin mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat terakhir, Roma 3:23-24.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah oleh kasih karunia. Saya ulang, kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya mencoba melihat di Google, Mbah Google berkata, kalau saudara ketik kasih karunia itu apa? Adalah bantuan dan kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Ada sebuah artikel mengatakan demikian. Yang lainnya berkata, dalam teologi Kristen, istilah karunia atau karisma atau karismata jamaknya dalam bahasa Yunani merupakan anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang, maksudnya semua orang percaya, maaf terpotong, semua orang percaya, setiap kita orang percaya, untuk menjalankan pelayanan mereka di gereja. Saya mencoba mencari kata lain, kasih karunia itu adalah anugerah. Dalam bahasa Inggrisnya disebut grace. Saya ingin membuat sebuah terminologi dulu yang saya coba sarikan. Apa sih yang disebut kasih karunia? Yang tentunya yang biasa dibicarakan dalam konteks jemaat Tabelov. Kasih karunia adalah kemampuan ilahi yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya untuk melakukan dan menggenapkan firman Allah atau firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh orang mendapatkan kasih karunia. Paling tidak kita tadi berbicara tentang Nuh, kita berbicara tentang Barnabas, dan tentunya ada Paulus. Kita bisa melihat Musa hidup dalam kasih karunia, Maria hidup dalam kasih karunia, bapak-bapak gereja seperti seperti Petrus, Yakobus, Yohanes akan banyak berbicara tentang kasih karunia. Nah, hari ini kita akan berbicara bagaimana kasih karunia itu bekerja dan apa kaitan dengan tema kita semakin kuat, semakin berdampak. Jemaat Tabelov yang kasih Tuhan, kasih karunia itu pertama kali kita terima ketika kita bertobat. Ya, dikatakan ketika bertobat kasih karunia bekerja. Tadi dikatakan di dalam Roma 3, 23-24, kasih karunia diterima karena penebusan oleh Tuhan Yesus. Artinya, kasih karunia itu bekerja hanya pada orang-orang percaya saja. Ya. Kasih karunia itu kemampuan ilahi dari Allah yang diberikan pada orang-orang percaya untuk melakukan firman atau perintah Allah. Jadi kalau engkau ingin hidup dalam kasih karunia, yang pertama, engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu. Karena kasih karunia itu bukan kemampuan saya, kemampuan kita. Oke? Kasih karunia bekerja karena pengenalan akan Tuhan. Ketika kita terima Tuhan Yesus, mengatakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus memberikan anugerah. Anugerah itu adalah keselamatan. Kasih karunia bekerja di situ. Kita menerima keselamatan, kita bertobat, dan kita mulai hidup baru. Kita mulai mengalami perubahan-perubahan. Bukan oleh kuat dan gagahmu, bukan oleh kekuatanmu, melainkan Roh Allah yang memimpin kita. Dulu kita seorang pendosa. Dulu dosa kita merah, kemudian dirubah menjadi putih seperti kirmisi, dan Roh Kudus menuntun kita hidup di dalam kasih karunia, lepas kasih karena dari anugerah, lepas anugerah. Sehingga kita boleh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya bukan berarti terus kita jadi robot, tidak. Ada bagian dalam hidup kita, ada tanggung jawab yang kita lakukan. Dan kita bisa melihat bagian berikutnya. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia bekerja itu diberikan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Bukan karena saya. Bukan karena Pak Ferdinand. Bukan karena kamu jemaat Tabelov dapat kasih karunia lebih. Tidak. Allah memberikan kepada pribadi, kumpulan orang, komunitas secara cuma-cuma kasih karunia itu. Bahkan tidak ada syarat. Nah, kasih karunia itu dari Tuhan diberikan, ya itu haknya Tuhan lah ya. Kalau Pak Ferdinand diberikan kasih karunia, diberikan kemampuan untuk melakukan firman Allah, itu karena yaitu pilihan Allah. Ada orang berkata kasih karunia tuh harus kamu tuh betul-betul banyak berdoa. Belum tentu ya. Ada orang banyak berdoa belum tentu dapat kasih karunia masalahnya. Tapi ingat, kasih karunia keselamatan, pertobatan kita terima ya. Nah, kasih karunia diberikan cuma-cuma,
tanpa syarat. Ada orang yang berkata, oh karena saya fisiknya tinggi besar, saya dapat kasih karunia. Belum tentu. Ini ganteng Pak Beta. Dapat enggak? Pak Beta, aku nih orangnya brilian Pak Beta, pinter Pak Beta. Dapat kasih karunia? Belum tentu. Kadang-kadang kasih karunia bekerja karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Aneh ya. Saya ketemu teman saya, dia mengerti tentang filosofi Cina. Nah ini kan Imlikan ya. Nah, saya nggak tahu dia ajaran dari mana, tapi kami sharing ya. Di Alkitab apa enggak kelihatannya nggak ada, tapi dia berkata demikian. Tapi kalau dipikir-pikir ada benernya. 3 celaka buat orang filosofi Cina ya. 1, kalau orang itu katanya pinter, karena pinter jadi sombong. Yang kedua, kalau orang itu kaya, karena kaya dia tidak bisa melihat artinya penderitaan, dia nggak pernah penderitaan, pada penderitaan itu membuat dia semakin kuat. Yang ketiga katanya kalau dia sukses pada masa mudanya terlalu cepat. Saya nggak tahu benar apa tidak, ya toh. Jadi dia ngomong itu dengan bahasa Cina, ya, istilahnya pakai bahasa Cina gitu ya. Nah, saya berpikir kadang-kadang betul dalam konteks kasih karunia. Kadang-kadang karena kita terlalu pintar, kita mengandalkan kemampuan ilahi Allah. Dan kasih karunia tadi saya katakan diberikan cuma-cuma, bukan karena kita hebat, mungkin karena status sosial kita kaya miskin, enggak. Bukan karena emosi kita, ada yang berkata, kalau saya sabar akan dapat kasih karunia Pak Beta, penguasa. No. Kadang-kadang di luar itu. Saya tidak katakan Anda tidak boleh sabar atau Anda bertumbuh dengan kesabaran, tidak. Tapi kasih karunia itu bekerja seperti itu. Bahkan orang pendosa dapat kasih karunia. Paulus penganiaya jemaat, ya, penganiaya jemaat. Dia dapat kasih karunia yang luar biasa. Jemaat Antioquia dapat kasih karunia menjadi pusat misi kedua setelah Yerusalem. Menurut saya lebih besar. Kemudian Efesus mendapat pusat misi yang lebih dahsyat lagi. Itu pilihan Allah, ya, bukan karena engkau rohani. Itu diberikan Allah cuma-cuma. Saya berharap kita mengerti yang disebut kasih karunia. Allah memberikan anugerah atau kasih karunia kepada pribadi atau kelompok komunitas itu dikatakan secara cuma-cuma. Bahkan bukan hanya cuma-cuma tanpa syarat. Kadang-kadang melebihi apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan, skill, pengalaman, apapun juga yang dimiliki oleh pribadi atau kelompok itu. Kadang-kadang kelihatannya tidak mampu, justru dibuat mampu. Melebihi usaha orang itu, effort orang itu. Nah ini namanya kan dari Tuhan, misteri Tuhan memberikan. Ya, saya berharap setiap kita mengerti yang namanya kasih karunia itu kemampuan ilahi. Kan ada orang berkata kalau dia dapat kasih karunia banyak itu dia dapat favoritism dari Tuhan. Tapi saya ingatkan, saya lebih percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Hanya dalam konteksnya kasih karunia, Tuhan memberikan sesuai dengan keberadaan orang itu, sesuai dengan kemahatauan Tuhan, sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Dan contoh seperti yang kita lihat di jemaat Bali. Saya melihat Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa. Jemaat kita kalau dihitung-hitung secara jumlah tidak banyak. Mungkin tidak lebih dari 400, khususnya hari-hari ini ya. Data yang terakhir kita sempat buat dengan Pak Ferdinand 317 Pak ya. Ya saya nggak tahu sekarang bertambah atau berkurang, mungkin bisa berkurang karena situasi COVID ya. Tapi bisa juga bertambah karena kita juga punya komunitas yang mungkin jemaat belum terdaftar. Tetapi yang menarik, kalau saya melihat Tuhan memberikan dampak, influence, itu kita patut syukuri loh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut syukuri. Kenapa saya katakan saya patut syukuri? Kalau bukan karena kasih karunia Allah, tidak mungkin ini bisa terjadi. Contoh, kita jemaat mempunyai sekolah tunas bangsa yang kelihatan aja. Berapa banyak murid sekarang di tunas bangsa? Setahu saya terakhir ada 380 sekian. 3 atau 85. Pertanyaannya, jemaatnya cuma 317. Yang sekolah di kita mungkin tidak lebih dari 10%. Mungkin 30. Yang lainnya orang lain. Guru-guru kita, pemimpin-pemimpin, kebanyakan dari sekolah tunas bangsa. Bisa dibayangkan, kalau bukan karena kemampuan ilahi, tidak mungkin kita melakukan. Ayo kita syukuri hari ini. Kita mungkin dalam jumlah
Atau kalau dikaitkan dengan istilah YouTube, like, dislike, ya followernya tidak banyak Bapak Ibu. Tapi itulah disebut kasih karunia. Ini dalam konteks jemaat. Di luar kemampuan kita. Bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat kita melayani komunitas, baik komunitas orang percaya atau tidak orang percaya. Komunitas orang percaya kita diberi kemampuan untuk melayani teman-teman yang punya background dalam arti masyarakat yang total semua orang-orang Hindu. Kita masih ingat dengan sanggar, ya, sanggar kita di desa. Kita di sana dikenal sebagai orang Kristen. Kita ngaku orang Kristen loh saudara. Pak Tony, mungkin pernah dengar nama Pak Salmon, Ruth, Grace, almarhum Sari dulu ya, dan tim lokal di sana, guru-guru. Itu kita dikenal sebagai orang Kristen melayani orang-orang background Hindu, ya. Kita melakukan proses pendidikan. Kami diterima, ya. Hari ini muridnya di atas 120-an. Keluarga yang kami sama-sama bina untuk mendidik anak untuk menjadi anak yang berkarakter itu juga ratusan. Ada di beberapa lokasi. Nah, saya sampaikan ini kenapa? Bukan mau sombong, enggak. Itu kemampuan ilahi Allah untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kita menjadi berkat di dunia pendidikan. Yang ingin saya sampaikan begini, Pak Doni dan tim sudah melakukan, ayo jemaat mau nggak semakin terlibat untuk kita semakin berdampak. Kalau saya sampaikan ini adalah supaya kita bisa melayani teman-teman yang di desa dengan background yang belum, katakan teman-teman Hindu, yang mereka mungkin secara pribadi mengenal Yesus, mungkin belum, tapi mereka boleh merasakan kasih Allah dengan pelayanan tim. Ya, Pak Dodi, Salmon, Ruth, Grace, mereka mengalami proses itu. Dan bukan hanya itu, kalau jemaat mau terlibat, dampaknya semakin besar. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat apa yang dikasih Tuhan, hubungi Pak Dodi ya, hubungi Pak Salmon ya. Kita bisa melihat proses yang lebih dahsyat lagi. Kalau saudara ingin melihat bagaimana kita melayani masyarakat, bisa hubungi Pak Petrus ya. Saudara akan banyak diajar tentang bagaimana jemaat, mungkin tidak banyak dalam ukuran kalau dianggap ribuan, enggak. Tapi punya dampak yang luar biasa. Saya percaya ketika kasih karunia bekerja, dampak Allah semakin nyata. Tema kita kan semakin kuat. Kuat dengan apa? Kita terus kuat di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat ayat hafalan ya. Kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan 1 tahun ini. Kita semakin kuat untuk membangun komunitas di dalam komsel kita, di dalam pemuritan atau pembapaan, dan kita ingin semakin berdampak. Nah, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan pada kita adalah tentang ada sekolah, ada pekerjaan di desa, pelayanan pendidikan di desa. Saya percaya ini akan semakin memberi dampak yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bagian terakhir tentang kasih karunia dalam konteks jemaat Korintus, saya akan membacakan di Korintus juga. Bagaimana kasih karunia bekerja semakin nyata. Bapak Ibu berkata, Pak, kalau saya punya iman yang hebat, ya. Kalau saya punya ilmu pengetahuan yang hebat, enggak. Skill yang hebat, enggak. Usaha, udah ada kaitan dengan itu. Karena kasih karunia itu pemberian Allah. Untuk setiap kita orang percaya atau komunitas, untuk kita melakukan kemampuan ilahi ini. Melakukan firman atau perintah Tuhan. Kalau boleh saya tarik lebih tajam lagi untuk menggenapkan rencana Allah. Kalau boleh saya kaitkan dengan visi misi, kemampuan ilahi dari Allah diberikan kita pribadi, komunitas sel kita, atau kelompok pemuritan kita, atau jemaat Abolov ini untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Kalau saya boleh ganti lebih lugas dengan visi misi kita, ya. Nah, justru yang menarik nih, kasih karunia bekerjanya bagaimana? 2 Korintus 12 9 dan 10. Ayo lihat ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, pada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Paulus punya kelemahan. Ada banyak versi kelemahannya apa. Dia berkata kelemahan fisik, kelemahan mata dia, ada mungkin kelemahan emosi dia. Tapi yang menarik, justru dalam kelemahan message yang disampaikan, kuasa
kasih karunia akan bekerja. Kuasa menjadi semua. Kelemahan kita kuasa Allah. Kemampuan ilahi Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah semakin nyata justru karena ketidakmampuan kita. Hari-hari ini kami penatua sedang berjuang. Nah, berjuangnya apa? Dengan adanya COVID, jemaat untuk beribadah ini kan masih 50%. Ya. Nah, kami sedang berjuang bagaimana mengingatkan jemaat. Dalam konteksnya ya udah agak nyerah. Kalau misal udah ingat tetap aja nggak adil. Nah, saya pikir karena ini kaitannya semakin kuat sebagai berdampak ya, cuma kita hanya bisa berharap pada Tuhan, kita mengandalkan kasih karunia. Pengalaman kita, kemampuan kita, skill kan tidak bisa mendorong jemaat untuk balik lagi. Atau bahkan mungkin ada yang sudah pindah jemaat, atau bahkan ada yang mungkin pulang ke luar kota karena situasi ekonomi. Bisa terjadi. Nah, karena itu kami berpikir kasih karunia. Misalnya dalam konteks jemaat. Dalam pekerjaan di sekolah misalnya. Saya masih ingat hari-hari ini kalau di sekolah kita sedang berjuang. Berjuang dengan apa? Di tengah-tengah situasi yang berdampak ini, sekolah dalam arti kita kalau dikatakan untung rugi, kita rugi. Omong. Tapi saya heran, selama hampir masuk ke 3 tahun ini, sekolah tetap bisa berdiri. Guru tidak ada yang gajinya dicicil bayarnya. Bapak Ferdinand, itu kasih karunia ya. Kita full time kan nggak ada yang dicicil lah ya. Walaupun secara income dan pengeluaran di jemaat juga mengalami situasi tidak mudah ya. Kalau untung rugi kita nih banyak mengeluarkan biaya. Tapi ya Tuhan tuh jaga tuh selama 2-3 tahun. Bukankah itu kasih karunia? Sampai hari ini loh saudara, di Sekolah Tunas Bangsa kita melihat Tuhan bekerja. Dan saya bersyukur pada guru-guru yang penuh komitmen. Bukan dari Abalov saja loh ya. Ada yang dua dari Abalov. Mereka bekerja dengan komitmen yang luar biasa. Saya salut sekali. Kalau bukan dari kemampuan ilahi dari Allah, nggak mungkin. Itu secara pelayanan. Contoh lagi pelayanan. Kami dalam saya pribadi hari ini membantu teman-teman yang di Jakarta. Ya, ada 4.000 sekian murid. Kalau kita gabung dengan Bali, murid-murid kita itu 4.000, mungkin sekarang masuk 4.000, mungkin sekitar 4.400 sekian, 4.500 ya. Weh, itu manusia, siswa. Kalau kita membandingkan perjuangan secara keseluruhan Sekolah Tunas Bangsa Bali dan Jakarta 2 tahun yang lalu, wah itu situasi yang tidak mudah. Tapi hari ini kita bukan hanya ditolong Tuhan secara proses ekonomi, diberi kesempatan di tengah-tengah situasi itu ya, kita boleh menjadi berkat. Saya pernah saksikan ada beberapa gereja lebih besar dari kita, angka jumlahnya, mau belajar dengan kita. Ada beberapa komunitas pendidikan sedang kita coba dekati untuk kita bersama-sama membicarakan tentang proses pendidikan. Bagaimana membangun siswa dengan karakter Kristus, bukankah itu luar biasa? Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Pita kan tadi cerita tentang pelayanan bagaimana pribadi. Wow, sama. Ada bagian dalam kehidupan saya dengan Eliana khususnya, itu kadang-kadang kita menyerah. Saya kasih kesaksian aja supaya kita bisa dapat message yang kasih karunia. Mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru hadir dalam streaming atau YouTube ini, mungkin tidak kenal saya secara pribadi. Saya punya anak usia 22 tahun, tahun ini 23, namanya Besaliel Tenggara. Kecil dia ada autis dan ADHD. Kecil dia menjadi anak yang luar biasa taat, ya. Sekolah minggu semua taat. Sampai dia SMP, dia mengalami situasi hormonal, akhirnya dengan proses ADHD dan autism membuat dia ofensif. Saya masih ingat dia bisa jambak, ya. Bisa jambak rambut adiknya, bisa menyerang kami, bisa yang paling mengerikan ketika masuk usia saya kira 17-an, dia mulai menggigit. Nah, proses ini sudah berakhir beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Tapi muncul 2018. Tapi hari-hari ini dia mulai muncul. Memang ada beberapa orang berkata, psikiatrik khususnya berkata dengan usia Besaliel ini, dengan pertengahan ini, usia 22 sampai 26, dia akan mengalami situasi yang tidak mudah. Nah, saya ceritakan ini, yang namanya mudah itu apa? Itu tiba-tiba dia bisa nyerang, khususnya pada orang-orang yang dia dekat, ya, khususnya dengan saya. Walaupun kami ketemu, ya, bisa apa Pak Pita? Oh, bisa nyerang, bisa nyakar, bisa menggigit. Hari ini dengan usia 22 tahun dengan fisik yang luar biasa, bisa bayangkan setiap hari dia lari paling tidak 5 kilo, fisiknya masih luar biasa ya. Pak Pedan pernah lihat lah ya. Dan
Itu kami alami. Nah, yang ingin saya sampaikan gini, Pak Beta bisa nyerah nggak? Bu Eliana bisa nyerah nggak? Oh iya, kami bisa menyerah. Kadang-kadang dalam doa-doa kami, saya bilang, Tuhan kami tidak sanggup lagi. Kami tidak tahu hikmatnya bagaimana. Kami nggak mampu. Nah, ini ayat ini bekerja. Makanya ayat ini sangat rema. Kalau bilang rema ya bahasa karismatik. Ini sangat betul-betul menjadi ayat penguatan. Seakan ayat ini berkata dalam kehidupan kami pribadi, baik sebagai pribadi atau keluarga. Ya, apakah Bezalel sengaja demikian? Ya bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Tapi itulah kasih karunia. Nah, pertanyaannya Pak Beta, dalam kondisi itu saya melihat justru di dalam kasih karunia inilah kelemahan ini, ketidakmampuan Tuhan semakin bekerja. Yang sekarang kami pikirkanlah, kami melihat Bezalel dengan cara Allah, dengan Eliana. Apa yang dia mimpikan, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan dia dengan kondisi autis dan ADHD ini. Tentunya bukan berarti Bezalel mengeri atau bagaimana, tapi ini perjuangan kami, perjuangan saya sebagai pribadi. Nah ini yang ingin saya tuntut begini. Kalau kita bisa kasih karunia, bukan kita jadi robot ya. Oh kita nggak usah ngapa-ngapain nanti. Oh no. Karena kita lihat di dalam Efesus tadi supaya kita nggak lari dengan ayat ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Yang ingin saya sampaikan ini, kasih karunia bekerja dengan iman. Tapi ingat, iman itu berkaitan dengan sebuah tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:26. Yang saya ingin sampaikan begini, memang itu pemberian Allah, tidak ada usaha kita. Tapi kitanya apa? Tugasnya apa? Tanggung jawabnya hanya bertindak. Bertindak, bergerak. Kalau bahasanya bertindak dengan iman. Dengan konteksnya Abel ya kami cuma bertindak. Kita melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan. Kami menunggu, kami melihat, kami mendoakan. Bukan hanya itu saja, bukan hanya secara firman Allah. Kami minta bantuan psikiatrik, kami minta bantuan konselor, kami minta bantuan komunitas, minta bantuan mentornya, kita minta bantuan apalagi teman-temannya. Kalau disebut teman tanda kutip, belum tentu jadi teman, menolong proses dia. Itulah yang disebut kasih karunia. Saya tahu di tengah-tengah kita ada banyak situasi yang tidak mudah. Mungkin kita sedang berhadapan dengan situasi bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan dengan mertua, dan apapun juga. Yang ingin saya ingatkan, kasih karunia Allah cukup bagimu. Kasih karunia bekerja ketika apa? Engkau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma kepada pribadi, pada kelompok. Bahkan pemberian kasih karunia itu di luar kemampuan kita, pengetahuan kita, skill, usaha kita. Dan kasih karunia semakin nyata ketika apa? Ketika kita tidak mampu, menyerah. Tugas kita cuma apa? Bertindak. Saya berharap setiap kita bisa mengerti apa yang disebut kasih karunia dalam konteks Korintus tadi. Saya ingin berdoa untuk setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Kami berdoa supaya setiap kami boleh hidup dalam kasih karunia, anugerah, grace dari Tuhan, kemampuan ilahi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya untuk kami boleh menggenapkan, melakukan firman Allah, melakukan kehendak Allah, rencana Allah, bahkan menyatakan kerajaan Allah di dalam setiap area kehidupan kami, dimanapun kami ditempatkan, mulai dari keluarga, komunitas, jemaat, mulai dari kota kami atau bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berdiskusi, kalau sebentar kami sharing satu lain, Tuhan tolong. Saya ingin berkati setiap kita, kami melepaskan berkat yang terbaik untuk setiap anak-anakmu hari ini. Berkat secara rohani, haus dan lapar akan firman Allah, persekutuan dengan Allah. Berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kebahagiaan dari Allah. Berkat secara jasmani, kesehatan, dan kelimpahan secara ekonomi. Kami lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.